bertahun-tahun berdoa untuk berangkat ke Guni-Bisau, dari lajang sampai menikah dan sampai memiliki anak. Tetapi seakan-akan pintu tidak terbuka bagi kami. Gereja tempat kami melayani selama 10 tahun juga belum menyetujui untuk mengutus kami. Bahkan gereja tersebut malah akhirnya ditutup dan dibubarkan. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan panggilan misi kami selain berdoa kepada Tuhan. Untuk bergabung dengan lembaga misi rasanya mustahil. Belum lagi kami tidak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya, lama-kelamaan suami saya mulai merasa hilang harapan dan bertanya kepada diri sendiri, mungkinkah kami dapat sampai ke sana? Apakah benar Tuhan memanggil kami ke sana? Mungkin bukan kita yang akan berangkat. Mungkin anak kita yang akan berangkat, ujarnya. Tetapi lilin di hati kami terus menyala. Walau kadang redup-redup, namun masih ada keinginan untuk terus berdoa dan menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Di saat harapan kami mulai sirna, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya dan menguatkan kami dengan caranya yang tak terpikirkan oleh kami. Puji Tuhan, Dia membuka pintu bagi suami saya untuk berkunjung ke Guni-Bisau selama 1,5 bulan. Kisah terbukanya pintu bagi suami saya untuk berkunjung ke ladang misi memang cukup unik. Suami saya menuliskan kalimat, "Saya rindu ke sana," di profil BlackBerry-nya dan dibaca oleh seorang rekan sepelayanan. Lalu Tuhan memakai beliau untuk menolong suami saya sehingga dia bisa berkunjung ke Guni-Bisau. Sesederhana itu, tapi itulah cara Tuhan yang tepat yang Tuhan pakai untuk menguatkan kami dalam panggilan misi khususnya untuk suami saya. Jika suami saya Tuhan kuatkan dalam panggilannya dengan cara dibawa langsung ke Guni-Bisau, tentu hal yang sama Tuhan akan menyatakan juga kepada saya. Itulah yang saya imani. Setelah kunjungan suami saya ke Guni-Bisau, kami semakin bersemangat dalam mempersiapkan diri dengan ikut kursus bahasa Inggris dan persiapan lainnya. Walaupun 2 tahun kami mengambil kursus bahasa Inggris di EF, tetapi kami merasa tidak ada peningkatan dalam bahasa Inggris kami. Bahkan sepertinya tidak ada tanda apapun yang meyakinkan kami bahwa kami bisa berangkat ke ladang misi. Saat itu kami belum memiliki gereja pengutus dan gereja pendukung sebagai salah satu syarat dari lembaga misi untuk diberangkatkan. Bagaimana dengan biaya hidup kami dan lain-lainnya? Mungkinkah dengan situasi yang kami hadapi ini kami dapat bergabung dengan lembaga misi? Bukanlah hal yang mudah bagi kami dalam masa penantian seperti ini. Sampai suatu malam, Tuhan menguatkan saya melalui mimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat diri saya sendiri sedang duduk di pinggir tempat tidur dan berdoa. Ketika saya membuka mata, terlihat ada sosok yang berdiri di depan saya memakai baju putih yang berkilauan. Saya melihat kakinya melangkah ke dapur. Saya kemudian mengikutinya. Lalu saya melihat tangannya membuka kulkas kami. Kulkasnya tampak bersih, seperti baru dan kosong isinya. Tetapi ada sebuah kertas kecil yang tergeletak di dalam kulkas yang bertuliskan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Itu kan ayat hafalan. Saya berespon lalu terbangun. Setelah saya terbangun, baru saya mengerti bahwa Tuhan bukan sedang memberikan saya ayat untuk dihafalkan, melainkan Ia sedang menguatkan dan meneguhkan panggilan saya melalui firman-Nya. Puji Tuhan, 1 tahun setelah kejadian ini, kami mendapatkan berita dari badan misi yang ingin kami bergabung di dalamnya, bahwa kami boleh mengikuti masa orientasi sebagai persiapan untuk berangkat ke ladang misi. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang senantiasa tepat pada waktunya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33.